Kali ini kita lanjutkan pembahasan soal. Ini didapatkan dari komentar ya. Dari komentar ada yang bertanya, adakah pengerjaan yang cepat mengenai soal seperti ini? Silakan di-pause dulu kemudian dipahami. Dalam suatu kelas, 1/9 siswa datang terlambat. Setengah siswa yang datang terlambat tidak memakai jam tangan. Dan ada 3/4 siswa yang memakai jam tangan. Jika ada 7 siswa yang datang tepat waktu, tetapi tidak memakai jam tangan, maka banyaknya siswa di kelas tersebut adalah di suatu kelas ada yang terlambat, ada yang tidak terlambat. Yang terlambat 1/9, yang tidak terlambat atau tepat waktu berarti 8/9. Dari mana angka 8? 1 dan 9 itu kan supaya jadi 9, 1 itu tambah berapa? Tambah 8. Ya, ini total tuh harus 1. Terlambat dan tepat waktu berlawanan kan? Berlawanan itu berarti harus 1 kalau dijumlahkan. Begitu. Nah, yang terlambat itu 1/9 dari keseluruhan. Kemudian setengah siswa yang datang terlambat tidak memakai jam tangan. Berarti ada yang tidak pakai jam tangan, yaitu setengah dari 1/9 atau 1/18 dari keseluruhan. Ada juga yang pakai jam tangan. Ya, yang pakai jam tangan tidak perlu kita hitung lah. Pokoknya ada yang tidak pakai jam tangan. Kemudian yang tepat waktu pun ada yang pakai jam tangan, ada yang tidak pakai jam tangan. Yang pakai jam tangan tidak ada keterangan, tapi kalau yang tidak pakai jam tangan ada keterangan. Jika ada 7 siswa yang datang tepat waktu, tetapi tidak pakai jam tangan. Yang tidak pakai jam tangan 7 orang, ya, bukan pecahan, bukan bagian, ya, bukan dalam perbandingan, tapi 7 orang. Nah, 7 orang itu berapa bagian dari keseluruhan? Itu kita akan lacak. Maka banyaknya siswa di kelas tersebut adalah, banyaknya siswa keseluruhan bisa penjumlahan dari semua pecahan ini. Semua pecahan ini sama dengan 1. Itu jumlah keseluruhan. Selalu begitu. Keseluruhan dari pecahan adalah 1. Ya. Kalau kita punya kapur, dipecah-pecah, ya, menjadi potongan-potongan kecil, kalau digabungkan kan harus menjadi 1 lagi. Tidak mungkin lebih, begitu analoginya. Yuk. Nah, yang pakai jam tangan tidak tahu berapa, tapi totalnya adalah 3/4 dari keseluruhan siswa. Berarti yang pakai jam tangan ini adalah 3/4-nya. 1/18 ditambah 3/4 ditambah berapapun ini harus 1. Ya, misalkan aja A ini. Harus sama dengan 1. Demikian. Kita lanjutkan perhitungannya, kita akan lacak A. Ya. Ini samakan penyebutnya, ya. Dikalikan saja, dapat 18 kali 4, 72. Ya. 72 dibagi 18, 4, kali 1, 4. Ya. 72 dibagi 4 adalah 18, dikali 3, 54. Kemudian karena ini tidak ada apa-apa, berarti 72 dikali A, 72A. Sama dengan 1. Jumlahkan biasa, 4 tambah 54 itu 58. Kemudian 72 ini menjadi pengali, menyeberang ke sana. Tadinya dia pembagi menjadi pengali. 1 kali 72, 72. Ya, 58 tinggal pindah ke sana. Jadi 72 dikurangi 58, 72A sama dengan 14. Berarti A sendiri adalah 14 dibagi 72. Ya, seperti itu. Bisa disederhanakan? Bisa. Jadi 7/36. A-nya 7/36. Nah, pecahan A itu adalah 7/36 dari keseluruhan. Sedangkan tadi kita tahu A itu adalah 7. Ya. Jadi A dari keseluruhan adalah 7. Sehingga keseluruhan itu adalah 7 dibagi A. A-nya kita tahu 7/36, langsung aja masukkan 7/36. Nah, di sini triknya, kalau pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian, asalkan balikan ya. Tadinya 7 di atas menjadi 7 di bawah. Seperti ini. 7 dibagi 36 menjadi 36 dibagi 7. Sehingga 7 dibagi 7 adalah 1. Keseluruhan sama dengan 36. Jawabannya persis sama dengan cara cepat yang tadi. Dalam suatu kelas, 2/3-nya laki-laki.
1/6 laki-laki menyukai basket, sedangkan ada 7/9 pelajar yang tidak menyukai basket. Kita modelkan dulu. Ada laki-laki 2/3. Berarti wanitanya 1/3. Ya kan, totalnya kan harus sama. 2 dengan 3 kan di 1. 1/3. 1/6 dari 2/3 ini menyukai basket. Berarti ada yang suka basket, ada yang tidak suka basket. 1/6 dari 2/3, ya. 1 kali 2 itu 2, 6 kali 3 18. Bisa sederhanakan jadi 1/9. Ya. Menyukai basket. Begitu. Nah, yang tidak suka basket tidak tahu berapa. Ya. Di sini wanita yang suka basket juga secara perbandingan tidak tahu berapa, tapi yang kita tahu adalah jumlah murninya yaitu 3. Ya. Yang diketahui di sini 7/9 pelajar tidak menyukai basket, berarti yang tidak ini totalnya adalah 7/9. Seperti itu. Contoh persis sama dengan soal 1. 1/9 ditambah 7/9 ditambah A berapapun pecahan itu harus sama dengan 1. Total pecahan harus sama dengan 1. Ya. Samakan penyebut, ini sudah sama, berarti 8/9, ya kan? Ini kan 8 ya, 8/9, ini tidak ada bilangan, berarti langsung aja 9. Jadi 9A. 8 tambah 9A per 9 sama dengan 1. Ya. 9-nya tarik ke sana sebagai pengali, jadi 8 tambah 9A sama dengan 9. 8-nya tarik ke sana, 9 kurangi 8 itu 1. Jadi A kita dapatkan 1/9. Ya. Sedangkan A secara real adalah 3. 1/9 dari keseluruhan. Sehingga A-nya tinggal diganti menjadi 1/9. Kalau jadi kali jadi 9/1. 3 kali 9 adalah 27. Ya. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang kalau kita tebak. Ya. Dalam satu kelas, 2/3-nya laki-laki. Berarti total pelajar itu harus bisa dibagi 3. 27 bisa? Mungkin. Habis bagi 3 kan? 30 juga mungkin. 33 juga mungkin. Ya, 40 tidak mungkin. 42 mungkin. Ini yang habis dibagi 3 semua. Ya. Nah, kemudian kita lacak. Sedangkan 7/9 pelajar, berarti total pelajar itu harus bisa dibagi 9. 27 bisa dibagi 9? Iya. Apakah 30 habis dibagi 9? Tidak. Apakah 33 habis dibagi 9? Tidak. Apakah 42 habis dibagi 9? Tidak. Jadi langsung jawabannya adalah A. Ya, sesederhana itu sebetulnya soal ini. Baik, untuk memantapkan silakan dicoba. Di sini ada beberapa latihan, silakan di-pause dulu. Kemudian nanti cocokkan jawabannya. Ini nomor 3, soal variasi ya, yang mungkin dari persen-persen begini. Ini juga sama, silakan dicoba, sering muncul. Kemudian ini yang nomor 4 juga sama. Silakan dicoba dan sering muncul ya. Kunci jawaban dari soal-soal ini ada di deskripsi video dan di komentar paling pertama. Selamat belajar.